Baik, perkenalkan nama lengkap saya Martina NOB. NPM 33200030. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup biologi. Biologi berasal dari dua kata. Yang pertama itu bios dan yang kedua itu logos. Bios adalah hidup dan logos adalah pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala kehidupan. Ruang lingkup biologi ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu biologi sebagai ilmu, yang kedua itu tingkat organisasi kehidupan, yang ketiga itu cabang-cabang ilmu biologi, yang keempat itu metode ilmiah. Baik, di sini kita akan terlebih dahulu melihat tentang biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai ilmu ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu konkret. Itu dia mempelajari tentang objek kajian nyata. Yang kedua itu logis. Itu berbicara tentang cara berpikir. Ciri yang ketiga itu objektif. Itu didasarkan atas data-data tanpa pengaruh terhadap pribadi. Ciri yang keempat itu universal. Itu berbicara tentang teori berlakunya secara umum. Dan ciri yang berikut itu ciri tentang sistematik. Itu dia berbicara tentang langkah-langkah sesuai metode ilmiah. Ciri yang terakhir itu empiris. Itu dapat dibuktikan dengan eksperimen. Baik, kita lihat yang kedua itu tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu bioma. Yang kedua itu ekosistem. Yang ketiga itu komunikasi. Yang keempat itu populasi. Yang kelima itu organisme. Yang keenam itu sistem organ. Yang ketujuh itu organ. Yang kedelapan itu jaringan. Dan yang kesembilan itu sel. Dan yang terakhir itu molekul sel. Baik, yang berikut itu ini cabang-cabang ilmu biologi. Itu yang pertama itu objek. Itu dapat dibedakan menjadi 8 bagian. Yang pertama itu botani, yang kedua itu zoologi, yang ketiga itu mikrobiologi, yang keempat itu entomologi, yang kelima itu ornitologi, yang keenam itu mikologi, yang ketujuh itu virologi, yang kedelapan itu bakteriologi. Yang kedua itu tema permasalahan. Ini juga dapat dibedakan menjadi 8 bagian. Yang pertama itu morfologi. Yang kedua itu fisiologi, yang ketiga itu genetika, yang keempat itu ekologi, yang kelima itu taksonomi, yang keenam itu evolusi, yang ketujuh itu paleontologi, yang kedelapan itu anatomi. Dan yang berikut itu organisasi kehidupan ini dia dapat dibedakan menjadi 4 bagian saja, yaitu yang pertama biologi molekuler, yang kedua itu sitologi, yang ketiga itu histologi, yang keempat itu organologi, yang kelima itu biologiopopulasi. Baik, yang terakhir itu kita lihat metode ilmiah. Metode ilmiah yang pertama itu perumusan masalah. Perumusan masalah ini dia berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau kejadian yang terbentuk kalimat nyata yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu observasi adalah aktivitas terhadap suatu objek dengan maksud merusakkan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga itu hipotesis. Itu berbicara tentang
jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga itu kesimpulan. Suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan referensi. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Baik, sekian dan terima kasih.